Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa, gimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan lahir batin, dicukupkan ekonominya, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini ada berita yang menarik dari channelnya Refli Harun Podcast. Di sini membahas UMKM kalau tidak salah. Silakan yang mau mendengarkan. Ini biasa tentang usaha-usaha rakyat-rakyat kecil desa. Di sini judulnya seperti ini, menarik. Jalan lempeng Maman Abdurrahman usia 40-an sudah jadi menteri termuda. Ini kalau nggak salah dari Partai Golkar. Baik, kita ringkas videonya seperti apa ya. Di sini kayaknya membahas tentang UMKM. Podcast ini menampilkan perbincangan antara Refli Harun dengan Maman Abdurrahman, Menteri UMKM termuda di Kabinet, mengenai visi dan strategi pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia. Ya, mudah-mudahan UMKM bisa naik kelas walaupun sulit. Semoga saja ada harapan, itu harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Poin-poin utama diskusi, definisi dan klasifikasi UMKM. Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa UMKM terdiri dari kategori mikro, kecil, dan menengah dengan batasan modal serta omset tertentu. Ia juga menekankan pentingnya tidak lagi menyebut mereka sebagai pelaku usaha, melainkan sebagai pengusaha atau pegiat untuk menghapus stigma negatif. Stigma negatifnya apa ya? Saya kurang mengerti, kita bacakan lagi. Sistem Sapa UMKM. Kementerian UMKM sedang membangun sistem terintegrasi bernama Sapa UMKM untuk mempermudah akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran bagi para pengusaha UMKM dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, alhamdulillah ya, ini bagus sekali nih. Ada pelatihan buat UMKM dari segi skill maupun dari segi pembiayaan. Strategi pembiayaan. Pemerintah berfokus pada keadilan ekonomi dengan memberikan subsidi bunga melalui program kredit usaha rakyat atau KUR dan non-KUR dengan total alokasi yang mencapai ribuan triliun rupiah. Menteri menegaskan pentingnya menjaga NPL non-performing loan agar tetap stabil melalui pendampingan sumber daya manusia dan akses pasar. Isu impor dan proteksi produk lokal. Pemerintah berkomitmen membatasi barang impor ilegal yang merugikan produsen lokal. Nah, ini kan yang membuat kita itu susah laku barang-barang kita karena dari luar cepat sekali. Jadi barang-barang kita mandek, dari luar bagus-bagus, sedangkan dari kita kualitasnya ya masih negara berkembang. Untuk itu kepada Pak Maman, tolong diperhatikan hal-hal seperti ini supaya para pekerja di Indonesia bisa stabil dalam pekerjaannya. Isu impor dan proteksi produk lokal. Pemerintah berkomitmen membatasi barang impor ilegal yang merugikan produsen lokal. Hal ini bertujuan agar produk UMKM dalam negeri dapat bersaing secara adil di pasar digital dan marketplace. Kemandirian UMKM. Maman menekankan bahwa semangat utama pengusaha UMKM adalah kemandirian. Mereka tidak mengharapkan bansos, melainkan membutuhkan akses dan kesempatan yang adil agar bisa naik kelas. Nah, alhamdulillah ya, UMKM mandiri
mandi sendiri. Podcast ini ditutup dengan diskusi mengenai perjalanan karir Maman Abdurrahman hingga ia dipanggil masuk ke kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Oh ini ya Prabowo. Siapapun menterinya, apapun menterinya, sudah saatnya kita berbenah, karena rakyat kalau sudah tertindas itu kasihan sekali dan doanya mustajab. Salah. Mengapa istilah pelaku usaha perlu diubah? Yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, dan like. Semoga saya bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat bagi kita semua. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam video tersebut, istilah pelaku sebaiknya dihindari karena seringkali dipadankan dengan konotasi yang kurang positif atau negatif di benak publik. Ya, menurut saya sih tergantung innamal a'malu binniyat, niatnya apa kan. Pelaku apa yang salahnya, saya kurang mengerti ini dari awal. Pelaku dengan pengusaha, kurang paham saya. Pengguna kata pelaku cenderung menimbulkan persepsi bahwa mereka adalah pihak yang perlu dikasihani atau membutuhkan bantuan sosial bansos. Enggak juga. Tapi ada sedikit. Ya wajar, UMKM namanya juga. Berharap ada, tapi kalau terlalu ya enggak juga. Oleh karena itu, beliau lebih memilih menggunakan istilah pengusaha atau pegiat. Perubahan istilah ini bertujuan untuk menghapus stigma, mengubah pola pikir mindset masyarakat agar tidak melihat UMKM sebagai kelompok yang lemah. Menunjukkan kemandirian, menekan bahwa para penggiat UMKM adalah individu yang mandiri, berdaya, dan mampu mengelola usaha sendiri tanpa harus bergantung pada bantuan sosial. Masalahnya duitnya mana? Mana duitnya? Mengapa ultramikro tidak didorong tumbuh besar? Apa itu ultramikro? Silahkan yang sudah tahu komentar di bawah supaya channel saya bisa rame. Berdasarkan penjelasan dalam video, usaha ultramikro dan supermikro tidak didorong untuk tumbuh menjadi besar karena orientasi utama mereka adalah untuk bertahan hidup, survivalitas, bukan pertumbuhan bisnis. Lebih lanjut, Menteri menjelaskan bahwa pengusaha di level ini memiliki model bisnis di mana pendapatan hari ini digunakan untuk makan hari ini dan hasil penjualan besok digunakan untuk makan besok. Betul. Tidak seperti oligarki. Itu oligarki 7 turunan gak habis-habis uangnya. Oleh karena itu, fokus pemerintah melalui PNM, Permodalan Nasional Madani, bagi kelompok ini adalah melakukan pemberdayaan dan pendampingan agar mereka tetap bisa bertahan, bukan memaksa mereka untuk berkembang menjadi skala mikro atau kecil. Betul ini Pak Maman nih dari Golkar kalau nggak salah. Mengapa sertifikat haki bisa bantu pengusaha? Haki itu apa ya? Haki. Oh, haki. Hak kekayaan intelektual, haki. Berdasarkan penjelasan dalam video, kepemilikan sertifikat hak kekayaan intelektual haki dianggap sangat membantu bagi para pengusaha kreatif karena sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan ke bank untuk mendapatkan akses pembiayaan usaha. Tapi kemarin saya ada problem sedikit, jadi susah dan akhirnya saya tidak bisa. Menteri Maman Abdurrahman menyatakan bahwa banyak penggiat kreatif yang memiliki produk atau ide inovatif namun kesulitan mendapatkan modal karena tidak memiliki aset fisik untuk dijaminkan. Dengan adanya kemudahan sertifikasi haki yang bisa digunakan, pemerintah berupaya memberikan apresiasi dan dukung akses permodalan bagi mereka agar usaha dapat terus berkembang. Silahkan yang mau
yang mau merintis usaha, ini ada program-programnya. Saya juga belum mencoba, tapi ini saya mau bacakan apa yang informasi hari ini. Seperti ini, coba saja kalian cari di channel-channel lain yang lebih padat, tajam, lebih meyakinkan. Mengapa anggaran Kementerian UMKM terasa kecil? UMKM, jangan lupa subscribe ya, supaya saya semakin semangat menggebu-gebu. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan bahwa anggaran Kementerian UMKM terkesan kecil, yaitu hanya berkisar di angka 390 miliar rupiah. 390 miliar rupiah kecil. Dengan jumlah pegawai sekitar 1.000 orang. Hal ini dikarenakan kementerian tersebut tidak bertanggung pada APBN untuk program-program besarnya, melainkan memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari sektor perbankan dan non perbankan secara full. Jadi ya, tuh, ini logika sederhana saja. Ini seperti ini nih. IKN yang belum jelas, terus didanakan. Ini UMKM yang sudah jelas mau bekerja di luar APBN. Why? Pertanyaannya why not why. Apa filosofi menteri terkait pendataan UMKM? Nah, ini filosofinya apa ya? Kita bacakan satu lagi ya. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa filosofi di balik sistem Sapa UMKM transpirasi dari konsep Citizenar, yaitu manggaling kaula Gusti dan morgo sukmo. Sedap ngeri-ngeri nih mah. Secara praktis, filosofi ini dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk hadir dalam setiap aktivitas dan proses tumbuh kembang usaha para pengusaha mikro, kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Maman menyatakan bahwa sebelum adanya sistem ini, ia merasa seperti berbeda di dalam ruang gelap. Seperti berada di dalam ruang gelap di mana ia mendengar teriakan para pengusaha UMKM namun tidak tahu posisi mereka secara persis karena ketiadaan sistem pendataan yang terintegrasi. Oleh karena itu, Sapa UMKM dibangun sebagai tools agar pemerintah bisa hadir memberikan pelayanan satu pintu untuk akses pembiayaan, pelatihan hingga pemasaran. Silakan yang mau ke channelnya langsung didengarkan, dan barangkali ada rujukan-rujukan untuk bisa mengakses UMKM-nya. Ada juga Sapa UMKM itu. Masuk saja ke Keren Cerdas Podcast. Saya bacakan dari RH Channel, Refli Harun Podcast. Silakan. Sekian dulu dari saya, semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Terima kasih. Saya doakan semoga yang melihat video saya diberikan kebahagiaan dunia akhirat dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.